Halo teman-teman semua, kembali lagi di channel Mr. Trade-in. Hari ini kita masuk untuk IHSG Daily di hari Rabu teman-teman, tanggal 8 Februari ya, 2023. Dan sebelum saya mulai, pastikan teman-teman udah subscribe channel ini. Dan jangan lupa juga untuk follow Instagram channel ini, yaitu di @mrtrade-in. Nah, langsung aja kita masuk ke pembahasan hari ini ya teman-teman. Yang dimana indeks kita hari ini cenderung netral teman-teman, menguat 0,07% ya, pada levelnya di 6.940. Kemudian secara sektoral sendiri tadi saya lihat cenderung bervariasi, ada yang naik, ada yang turun, tapi nggak ada yang terlalu signifikan teman-teman, jadi cenderung netral juga. Lalu kita lihat juga untuk banking kita ya hari ini. Bank BCA hari ini 8.825 minus 0,28%. Kemudian Bank Mandiri di 10.200 0,25% menguat. Dan ngomong Mandiri ini nanti Bank Mandiri mau stock split teman-teman. Rasionya 1:2 ya. Kemudian Bank BNI hari ini menguat 1,07% di 9.475. Kemudian untuk Bank BRI hari ini menguat 0,84% di level 4.790. Dan untuk kurs rupiah hari ini kita lihat di angka 15.103 teman-teman. Jadi hari ini cukup menguat sedikit ya, dari yang kemarin itu 15.150-an. Nah, selanjutnya kita langsung masuk teman-teman ke teknikal hari ini ya. Untuk IHSG kita di sini kita lihat untuk candle hari ini teman-teman bentuknya doji ya, yang menandakan antara buyer dan seller itu sama kuat. Kemudian tadi pagi itu sempat menyentuh teman-teman ke level 6.961 nih. Tapi kemudian tadi saya lihat terreject di garis trendline teman-teman, dan juga di level resisten ya, di level 6.950. Untuk saat ini saya masih berpegang pada pattern yang kemarin saya sempat gambarkan ya, yaitu pattern right angle broadening wedge pattern. Yang di sini kalau kita lihat cenderungannya dia masih konsolidasi teman-teman, sama ya, asal dari bawah, kemudian dia sedikit konsolidasi nih di sini, dan sekarang dia posisinya menguji ataupun mau breakout nih teman-teman. Ini kita perlu pantau ya. Misalkan dia breakout, artinya kecenderungannya bisa melanjutkan penguatan atau continuation ya. Namun sebaliknya apabila dia tertahan nih di trendline dan juga terreject, kemudian dia break ke bawah, artinya bisa jadi pertanda untuk reversal dan akan koreksi dulu sementara waktu untuk IHSG kita ya. Kurang lebih begitu untuk update market teman-teman dari saya. Cuman sejauh ini masih konsolidasi ya, kita masih belum tahu nih arah market akan breakout ke atas atau justru akan kembali koreksi dulu teman-teman. Oke, sekarang kita masuk ke berita pertama di hari ini ya. Yang pertama dari LPPF teman-teman, atau Matahari Department Store nih. Di sini PT Matahari Department Store atau LPPF kodenya menargetkan dapat membuka 11 gerai baru tahun ini, sehingga total gerai yang akan beroperasi mencapai 160 gerai sepanjang 2023. Kemudian mengawali tahun 2023 ini, perusahaan retail itu telah membuka gerai baru yang berlokasi di Revo Town Mall, Bekasi. Kemudian ke depan LPPF masih akan membuka 11 gerai baru lagi untuk mencapai target yang ditetapkan, yakni membuka sebanyak 160 gerai sepanjang tahun ini. Perseroan berencana membuka 2 hingga 3 gerai baru di kuartal 1 ini. Ekspansi pembukaan gerai ini menunjukkan bahwa kinerja LPPF berangsur membaik
terlebih didukung dengan kembali normalnya mobilitas masyarakat. Lalu kita juga penambahan gerai juga dinilai dapat meningkatkan same-store sales growth perseroan. Dengan demikian, LPPF dapat menuai hasil dari langkah rebranding yang semula departemen store tradisional menjadi digital savvy serta fokus pada kaum muda. Selanjutnya, perseroan saat ini tengah membenahi toko dan produk yang didagangkan. Nantinya, gerai baru LPPF akan menggunakan format omnichannel dan belanja di toko, di mana konsep tersebut akan membutuhkan lebih sedikit pegawai toko sebagai bentuk efisiensi. Nah, di sini berita yang pertama dari Matahari, teman-teman, yang akan mentargetkan membuka 11 gerai baru di tahun 2023. Jadi kalau kita tahu kan Matahari semenjak pandemi kemarin cukup banyak yang tutup ya, teman-teman. Kalau misalkan saya lihat di berbagai mall juga banyak yang tutup Matahari nih di tahun kemarin waktu pandemi. Dan sekarang dia kondisinya berangsur membaik, teman-teman. Jadi mereka akan kembali membuka gerainya untuk ekspansi. Nah, kita lihat langsung untuk price action dari LPPF ini, teman-teman. Nah, secara teknikal ya, untuk Matahari ini saya lihat dari time frame weekly dulu. Secara time frame mingguan, di sini saya melihat ada satu support yang cukup penting, teman-teman, untuk LPPF, yaitu di level 3.700 sampai dengan 3.500 nih. Ini merupakan support jangka menengahnya, teman-teman. Apabila ini supportnya di break, maka kedepannya LPPF akan koreksi atau bearish. Namun untuk sementara ini, kalau saya lihat trennya masih konsolidasi ya. Ini di range level 3.700 sampai dengan 5.250-an nih. Jadi sekarang masih konsolidasi, teman-teman. Kemudian secara time frame daily yang lebih kecil, kita lihat sebenarnya ini bagus, teman-teman, karena dia berhasil kembali ke atas level 4.800 ya untuk Matahari ini. Karena sebelumnya itu kan dia di sini, teman-teman, dia koreksi, kemudian dia break ya dari level 4.800-an, langsung dia terjun ke bawah, teman-teman. Dan sekarang dia recovery-nya tergolong cepat nih dan bisa kembali ke atas level 4.800. Nah, cuman yang menurut saya perlu dipantau adalah secara time frame 1 minggu nih. Untuk LPPF ini harus bertahan atau closing ya di atas level 4.800. Baru saya bisa bilang untuk kedepannya bisa ada peluang kembali melanjutkan penguatan, teman-teman. Kalau misalkan dia koreksi, mungkin bisa ke dekat 4.600-an, teman-teman. Tapi selebihnya so far masih dalam tren yang cukup bagus, teman-teman. Secara menengah juga masih konsolidasi, kita belum lihat adanya momentum pelemahan dari LPPF ini. Oke, kemudian selanjutnya, teman-teman, yang kedua ya, beritanya dari Demas atau Puradelta Lestari ya. Di sini PT Puradelta Lestari atau Demas mendapatkan permintaan atas lahan industri seluas 90 hektar pada awal 2023. Para investor yang menyatakan minatnya berasal dari sektor pusat data dan ekosistem otomotif, logistik, dan kimia. Adapun permintaan tersebut memiliki potensi investasi senilai 2,7 triliun rupiah. Dan perseroan menyebut permintaan lahan industri di awal tahun ini masih cukup tinggi. Penjualan lahan industri saat ini masih menjadi penopang untuk mencapai target kinerja perseroan. Sebagai informasi, kawasan industri milik perseroan, yakni Greenland International Industrial Center, telah memiliki sekitar 170 tenan. Beberapa di antaranya adalah perusahaan manufaktur otomotif besar di Indonesia. Sebagai upaya perluasan sektor usaha, Demas berencana mengembangkan wilayah khusus untuk sektor pusat data, di mana pada saat ini sudah terdapat 14 tenan di sektor pusat data. Kemudian kita lihat
Di antara TNN tersebut, PT Telkom Indonesia dan Pusat Data Nasional turut serta berinvestasi untuk pusat data. Kedua entitas tersebut berencana mendirikan pusat data berskala besar. Tak hanya itu, perseroan juga kini bekerjasama dengan PLN untuk menyediakan energi terbarukan atau EBT. Perseroan berniat untuk secara bertahap beralih menggunakan kendaraan listrik dalam menjalankan operasional bisnisnya. Oke, di sini Demas ya sebagai dari sektor properti teman-teman, tapi sektor properti yang dari industrial ya, atau menyediakan lahan untuk industri. Di sini Demas mendapatkan permintaan lahan industri untuk dari sektor pusat data dan juga ekosistem otomotif, yang dimana kita tahu sekarang ini di Indonesia sekarang sedang dalam proses digitalisasi teman-teman, yang artinya untuk pusat data atau data center ya cukup diperlukan secara masif teman-teman, dan di sini Demas sebagai penyelenggara lahannya teman-teman ya. Dan juga kalau kita lihat ekosistem otomotif yang semakin berkembang ke depan dengan adanya kendaraan listrik, juga nantinya akan semakin perlu lahan teman-teman ya untuk mengembangkan industrinya. Oke, selanjutnya kita langsung lihat aja ke teknikal dari Demas. Nah, untuk Demas ini sebenarnya merupakan salah satu pantauan saham kita teman-teman ya, yang akan saya update-nya sekitar di akhir pekan teman-teman. Nah, untuk sekarang saya akan bahas lebih teknikal aja. Untuk Demas ini terakhir saya lihat posisinya untuk semenjak dia cenderung koreksi teman-teman, karena wajar ya kalau saya lihat dari time frame weekly, Demas ini udah naik dari 158 nih sampai dengan 170-an itu udah sekitar 10% lebih. Jadi menurut saya wajar kalau misalkan 1-2 minggu ini Demas ini akan mengalami koreksi ataupun juga konsolidasi dulu teman-teman. Nah, untuk area supportnya di sini saya cukup rapat-rapat ya, karena untuk Demas ini memang emitennya tergolong nggak terlalu gerak banyak teman-teman. Untuk supportnya di sini di 168 sampai dengan 165 teman-teman. Nah, ini bisa dipantau ya apabila Demas ini bisa bertahan di level support ini teman-teman. Mungkin akan membentuk double bottom ataupun inverse head and shoulder ya. Kita perlu pantau, yang nantinya apabila itu terjadi maka potensi penguatan akan kembali untuk emiten ini. Nah, untuk update lebih lanjut saya akan bahasnya di hari Jumat teman-teman ya, untuk updatean pantauan saham kita dan juga untuk strateginya teman-teman. Jadi jangan lupa untuk teman-teman subscribe channel ini agar kalian bisa update ya mengenai pantauan saham kita. Nah, teman-teman, dengan demikian juga berakhir untuk pembahasan IHSG Daily hari ini teman-teman ya, di tanggal 8 Februari. Nah, saya mengingatkan selalu buat teman-teman untuk selalu lakukan analisa ulang kembali di setiap analisa saya berikan ya. Terima kasih buat teman-teman yang sudah menonton sampai akhir. Jangan lupa subscribe dan juga like video ini. Dan aku kata sampai jumpa di video selanjutnya. Salam trading.